Shalom, selamat pagi sahabat. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Santapan Rohani Pagi. Judul renungan kita pagi ini adalah Di Balik Kesukaran. Kita baca dalam Bilangan 13 ayat yang ke-30. Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya. Sahabat, siapa di antara kita yang tidak pernah mengalami masalah, kesesakan, penderitaan, atau kesukaran dalam hidup? Jawabannya adalah tidak seorang pun. Sebab selama kita masih hidup di dunia ini, maka kita semua tanpa terkecuali pasti bisa saja mengalami segala macam masalah. Entah itu masalah keuangan, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga, atau juga masalah anak. Pemazmur juga menyadari akan hal ini, sehingga ditulis dalam Mazmur 90 ayat yang ke-10. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Di sini jelas sekali sahabat bahwa kesukaran dan penderitaan selalu mewarnai perjalanan hidup manusia selama tinggal di bumi ini. Bahkan tidak jarang juga banyak orang Kristen mengeluh dan bersungut-sungut ketika diperhadapkan dengan masalah dan penderitaan. Sehingga banyak kita menjumpai mereka berkata, "Aku sudah rajin ke gereja, tapi mengapa aku masih hidup dalam penderitaan dan kesesakan?" Mungkin pertanyaan ini pun bisa saja muncul di dalam hati kita. Sahabat, mampu merespon dengan sikap hati yang benar ketika sedang diperhadapkan dengan penderitaan, disitulah letak keistimewaan iman Kristiani. Sebagai orang percaya, tak sepatutnya kita dikalahkan oleh situasi yang ada. Tuhan menghendaki agar kita menghadapi setiap penderitaan dengan hati yang tabah dan tetap bersyukur. Sebab penderitaan adalah jalan yang Tuhan pakai untuk menguji kemurnian iman kita. Dan ujian terhadap iman kita itu dapat menghasilkan sebuah ketekunan. Penulis Amsal juga memberikan kunci untuk menghadapi setiap penderitaan yang ada, yaitu di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, "Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang." Dan juga dalam Amsal 18 ayat 14, "Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah?" Sahabat, kita harus menyadari bahwa selama kaki kita ini masih berpijak di atas bumi, maka masalah dan kesukaran itu akan selalu ada di mana saja dan kapan saja. Bahkan masalah, kesukaran, persoalan itu bisa menimpa siapa saja tanpa memandang bulu, tanpa pilih-pilih siapa orangnya. Pertanyaannya sahabat, akankah kita terus larut dalam masalah dan kesukaran yang ada dalam hidup kita? Sahabat, ketika kita tawar hati, itu hanya akan membuat semangat hidup kita padam dan iman kita menjadi lemah. Sehingga dampaknya adalah mata rohani pun menjadi buta, sehingga kita tidak mampu lagi melihat kebesaran kuasa Tuhan. Dan Tuhan menjadi tampak kecil, sedangkan persoalan kita menjadi lebih besar. Inilah yang terjadi pada bangsa Israel ketika mendengar laporan negatif dari 10 orang pengintai. Bangsa Israel menangis dengan suara nyaring, menyesali diri, menyalahkan pemimpin, bahkan menyalahkan Tuhan dan meminta untuk kembali ke Mesir. Namun Kaleb dan Yosua tampil sebagai pribadi yang berbeda. Keduanya memiliki roh yang berbeda, di mana mereka mampu melihat kesempatan di balik kesukaran yang ada. Walaupun secara kasat mata mustahil bisa mengalahkan musuh, sebab penduduk Kanaan memiliki perawakan yang tinggi-tinggi seperti raksasa. Namun Kaleb dan Yosua tidak terbawa arus.
Keduanya tetap menguatkan hati dan tidak memusatkan perhatian pada masalah dan kesukaran, namun mengarahkan mata rohani mereka kepada Tuhan yang hidup, yang memiliki rencana yang indah bagi kehidupan mereka. Nah, visi inilah yang membuat keduanya mampu menguasai keadaan dan bersikap tenang. Mereka sangat percaya akan rencana Tuhan yang membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Keluaran 3 ayat 5-8. Suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Bukan untuk mati di padang gurun, tetapi mewarisi tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Sahabat terkasih, dalam kesukaran selalu ada kesempatan yang terbuka. Ketika kita menaruh pengharapan kepada Tuhan, bukan mengandalkan kekuatan dan kemampuan manusia. Karena kuasa Tuhan sangat tidak terbatas, sementara kekuatan manusia sangatlah terbatas. Oleh karena itu sahabat, mari kita bangkitkan iman kita. Bangkitkan rasa percaya kita kepada Tuhan. Percaya bahwa di balik kesukaran ada kesempatan. Di balik kesukaran ada berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Asalkan kita mau tekun mengerjakan bagian kita. Bertahan dalam kesukaran, tidak bersungut-sungut, namun ada ucapan syukur yang muncul dari dalam hati dan keluar dalam perkataan kita. Itulah yang akan berikan semangat kepada kita. Hati yang gembira adalah obat, namun semangat yang patah mengeringkan tulang. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Pagi ini Tuhan, kami mau belajar bersyukur atas setiap kesukaran, permasalahan yang Tuhan izinkan untuk kami hadapi hari-hari ini. Mungkin sebelumnya Tuhan, kami bersungut-sungut menghadapi semuanya itu. Tidak ada ucapan syukur keluar dari mulut kami. Kami menyalahkan Tuhan. Tuhan ampuni kami. Namun saat ini Tuhan, firman-Mu menegur kami bahwa di balik setiap kesukaran, Tuhan memberikan kesempatan yang baik kepada kami. Di balik kesukaran itu, Tuhan menyediakan berkat yang indah buat kami. Ajar kami setia Tuhan. Ajar kami berserah kepadamu. Karena kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mampu melepaskan kami dari segala macam kesukaran. Mampukan kami Tuhan untuk terus bangkit, memiliki hati yang bersukacita, hati yang bersyukur. Disitulah kami akan menemukan kembali kekuatan untuk menghadapi kesukaran hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala kemuliaan, hormat hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan sahabat, selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.